Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Toreko Naksabandia, asuhan Buya Syekh Muhammad Rasyafadi. Sekarang kami lagi nak menuju zikir akbar wilayah di Kabupaten Pali. Ini bersama ibu, bapak, dan Adindah tak Musmadi. Mantap jaya. Para saudara pilaku sekalian,
yang dari Kabupaten Muara Enim. Silakan isi absensinya. Inilah rombongan dari Muara Enim. Wih. Kontennya kami, duitnya masuk situ. Masuk gitu kan? Bagi dua apa kami? Itu lah padek dia. Padek dia 10-10 apa macam mana kan? Itu nama masuk rumah aku. Terus sekarang kita persiapkan yang satu ngobrol. Satu ngobrol ini kita persiapkan untuk tamu dan undangan. Kita perlu langsung mau ikut sambil di masjid dan sambil bilang. Nah, lagi wakil bupati Kabupaten Muara Enim beserta rombongan turut berjamaah di Masjid Al-Aqsa Abu Bakar. Kepada panitia bekerja dengan tugas masing-masing.
Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Januari 2023, tepatnya di Masjid Al-Qausar Abdul Jamil, Desa Simantai, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Ngawi. Waktu 18 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai adalah sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu sholat maghrib secara bersama disertai dengan berbunyi dan berzikir. Acara yang kedua yaitu kumpulan infak dan sedekah. Acara yang ketiga yaitu sholat isya berjamaah disertai dengan berbunyi dan berzikir. Acara yang keempat yaitu makan jamuan. Acara yang kelima yaitu sambutan. Untuk sambutan yang kedua oleh saudara-saudara bangsa. Untuk sambutan yang kedua yaitu sambutan dari pemerintah yang nanti mohon disampaikan oleh Bapak Kapolres Haji Sumaryono, yaitu sambutan atau serahan foto dari Grup Pembina seluruh Indonesia, sekumpulan tenaga ilmu ke seluruh bangsa bagian Indonesia, asuhan Buya Syekh Muhammad Sisakani, yang nanti akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Syekh Buya Muhammad Idris dari Kota Mukomodo Provinsi Bengkulu. Acara yang selanjutnya yaitu doa dan acara yang terakhir yaitu penghulu. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mengambil barokah acara pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Acara yang pertama yaitu sholat maghrib secara berjamaah berbayangan tauhid dan dengan sudah kita laksanakan. Acara yang kedua yaitu kumpulan infak dan sedekah juga sudah kita laksanakan. Acara yang ketiga yaitu sholat isya secara berjamaah juga selesai kita laksanakan. Acara yang keempat begitu juga sudah. Kita masuk ke acara dari yaitu sambutan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk sambutan yang pertama langsung saja sambutan dari kedua pelaksana kegiatan yang dalam hal ini langsung akan disampaikan oleh saudara kita secara alhamdulillah kepadanya bisa. Terima kasih kepada MC. Rabbuka Allahumma zil kirami fahuzil wa ilal kirami summa hababil mustafa adnan illahi anta maksuda wa ridho kamaksuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin wa ala alihi. Kita hadir di tengah-tengah kita sekalian ini. Kemudian yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Pali, Kabupaten Purwakarta, Kota Kilir, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Anas Haji Sumarjono selaku Wakil Bupati. Kemudian yang saya hormati Ketua Jakman Kabupaten Pali, Ketua UKD, Taman Ubi, tokoh agama, tokoh masyarakat, para saudara pilaku sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala, berkat gerak hendak berbuat seperti perintah yang mana alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di masjid yang kami cintai ini, yaitu Masjid Al-Qausar Abdul Jalil Desa Simantai.
Selamat dan salam mari kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat sekalian. Oleh Bapak Dr. Andes Haji Sumaryono, kepalanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mohon izin sebelum saya menyampaikan sambutan, menyampaikan permohonan maaf Pak Bupati kita, Pak Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo MM. Seyogianya beliau bersama saya menghadiri kegiatan kita malam hari ini. Namun ternyata beliau ada kesibukan lain, untuk itu beliau menugaskan saya untuk mewakilinya. Yang kami hormati Al Mukarram Syekh Muda Ali Idris, Dewan Guru Pusat yang dari Bengkulu, Al Mukarram Dewan Guru dari Provinsi Sumatera Selatan, Al Mukarram Dewan Guru dari Kabupaten Marinim Lahat dan Kota Pragumulih, ataupun barangkali ada yang dari Oki ataupun Sekayu, kalau ada. Yang kami hormati rekan-rekan dari unsur pemerintah, ada dari rekan kita dari Polres. Yang kami hormati para sepuh, ini sepuh, para alim, para ulama, ibu-ibu, saudara-saudara, insyaallah rahimahumullah. Pada malam hari ini rasanya kita keliru kalau tidak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, syukur Allah berkenan mempertemukan kita dalam suasana yang insya Allah pertemuan yang manfaat dan barokah. Untuk itu mari tidak pernah jemu untuk menyampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya selawat dan salam semoga Allah juga senantiasa curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita para pengikutnya, terlebih kita yang senantiasa istiqomah, yang terus selalu berusaha untuk mencontoh, untuk meneladani sunnah beliau dalam kehidupan keseharian kita. Al Mukarram Syekh Muda Ali Idris yang kami takzimi, dan demikian juga Dewan Guru dari kabupaten yang lain yang kami takzimi, seluruh hadirin jamaah.
Korekoh Nasabanyak Indonesia, Pemerintah Kabupaten Pari sungguh sangat Korekoh Nasabanyak Indonesia, asuhan Buya Syekh Muhammad Aziz Safandi yang langsung akan disampaikan oleh Syekh Muda Muhammad Ali Idris dari Kota Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati yaitu Bapak Andes Haji yang kami hormati Bapak Kapolres, Bapak Kapolres yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek yang kami hormati Ketua Masjid Al-Qausar Abdul Jalil Desa Simpang Ais, yaitu Bapak Haji Imam Tarmudi, yang kami hormati Ketua Jatman Kabupaten Pari, yang kami hormati yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat Desa Simpang Ais. Alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Dengan kerap dan berdoa kita dapat berkumpul pada malam hari ini di dalam rangka yaitu zikir akbar wilayah di Kabupaten Pali, bertempat di Desa Tais, yaitu di masjid Al-Qausar Abdul Jalil. Dan selanjutnya kita tidak lupa mengangkatkan salam kita kepada seluruh silsilah para Rasulullah sampai kepada Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh saudara-saudara sekalian, terutama kepada pemerintah Kabupaten Pali, sesuai baik pun bidang apapun, termasuk bidang ekonomi dan bidang kesehatan kepada seluruh masyarakat. Jadi dalam semua ini jalan yang tidak ada jalan lain. Kita harus mendekati. Kenapa kita harus mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala? Agar kita ini tidak timbul niat lain di semua perbuatan. Jadi bila seorang hamba ini sudah tidak timbul niat lagi dalam perbuatan, bahwa kita tegaklah ajaran hukum Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala, barulah tegaknya ajaran hukum bangsa dan negara kita, barulah terciptanya kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh manusia. Itu cara tidak ada cara lain kita untuk membantu negara kita. Semuanya kita kembali kita untuk mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus mendekati kepada Allah? Ya, maka dari itulah kita harus betul-betul tertata lagi.
Jadi agama itu adalah alat manusia untuk mendekati kepada Allah. Tujuan untuk mendekati kepada Allah tidak ada lain, hanya satu, yaitu agar tertegaknya ajaran hukum ini. Terus apa? Ya karena hukum inilah yang menentukan keberhasilan. Kalau kita semuanya tidak akan mendekatkan hukum, maka akan tidak akan tercapai keberhasilan. Makanya orang-orang mereka benar-benar cinta hukum. Jadi kalau kita sudah cinta dengan hukum, bah cinta kita kepada bangsa dan negara, cinta kita pada NKRI. Nah, jadi dari itulah ya, banyak orang bingung tentang mereka. Itu ada jalan apa? Jalan bagi kita ini untuk mendekat diri kepada Allah. Kalau tidak ada jalan kita mustahil kita dapat mendekat diri kepada Allah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang oleh Allah. Laksa itu adalah tulisan atau tulisan. Badi itu istiqomah. Ya. Itu makna dari naksabandi. Sekarang mana dasarnya naksabandi di dalam Quran, yaitu surat Al-Majalah ayat 2. Kata bin qulubi iman, tuliskan iman itu di dalam lubuk hati. Apa yang ditulis iman di dalam lubuk hati? Sedangkan lubuk iman itu ada 6. Lubuk iman itu ada 6. Pekerjaan hukum iman itu berbeda dengan pekerjaan Islam. Kalau pekerjaan hukum Islam itu pekerjaannya satu-satu. Kalau mengucap doa dan syahadat ada waktunya. Sholat juga begitu, berpuasa juga begitu, memberangkat juga begitu, ya. Berangkat ke dalam suci Mekah, ya. Juga ada waktunya. Itu kalau pengerjaan Islam. Kalau pengerjaan hukum tidak bisa ditinggalkan salah satu, harus sekaligus mengerjakannya. Kapan ditinggalkan salah satu hukum iman, batal iman. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya. Agar kita dapat mengerjakan hukum iman itu, ya kita harus kerjakan sekaligus. Bagaimana caranya? Yaitu tidak ada jalan lain. Tuliskan lubuk hati itu dengan kalimat Allah. Kenapa disebut itu dibuat dengan Allah? Ya karena nyawanya lubuk iman itu adalah Allah. Jika kalau kita lubuk hati ini telah ditulis dengan kalimat Allah, maka roh di dalam lubuk hati ini kembali berzikir kepada Tuhan, menyebut nama Allah, 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 Allah. Inilah yang Allah jelaskan di surat Anfal ayat 2. Tanda-tanda orang beriman. Mana tanda orang beriman? Sholat, puasa, zakat, bukan itu. Itu pekerjaan orang beriman. Itu pekerjaan orang beriman. Jadi tanda-tanda orang beriman bagaimana? Lihat surat Anfal ayat 2. Bila menyuruh Allah maka bergetar hatinya. Dari bagaimana? Agar kita berzikir ke dalam lubuk hati ini, sehingga hati ini bergetar kepada Tuhan, menyebut nama Tuhan Allah, Allah. Jika lubuk hati kita ini telah ditulis oleh Allah, ini yang dikatakan naksabandi. Ya. Sekarang jika lubuk hati kita ini telah ditulis oleh nama Allah, barulah kita dapat mengerjakan sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat dari Allah. Mana sholat dari Allah? Aku sholat ada zikir. Dirikan sholat untuk berzikir kepada Allah. Bagaimana cara kita berzikir? Mendirikan sholat untuk berzikir kepada Allah. Maka datanglah ke hadis. Apa kata Rasulullah? Maka apa tahu? Maka apa tahu? Kenalkanlah dulu dirimu. Baru kau dapat kamu. Jadi bagaimana cara kita untuk berdiri? Perhatikan ini baik-baik tentang ini. Ya. Yang dikatakan diri itu terdiri dari 2 unsur, yaitu jasad dan ruh masih menyatu dengan utuhnya, satu nyatanya. Itulah yang dikatakan diri. Bila jasad ini berpisah dari ruhnya, itu tidak orang sebut diri lagi, orang sebut dengan mayat atau jenazah. Sebab daripada itu juga, bila ruh itu berpisah dari jasadnya, juga tidak orang sebut diri lagi.
orang sebut dengan arwah. Jadi yang dikatakan diri itu yang mana? Yaitu jasad dan ruh menyatu, jasad dan ruh ya, masih menyatu dengan utuhnya, satu nyatanya. Itulah yang dikatakan diri. Selanjutnya, dari dua unsur ini antara jasad dan ruh, mana diri kita sebenarnya? Kita cek satu persatu. Bila jasadnya berpisah dari ruhnya, itu menjadi mayat atau jenazah. Setelah menjadi mayat dan jasad, kemana masuk jasad kita ini? Lihat dulu kejadiannya, dari mana dia berasal. Dari beberapa ayat dan keterangan telah dijelaskan bahwa jasad manusia ini berasal dari tanah. Jadi kalau begitu, bila jasad yang berpisah dari ruhnya, ya ditubuh, dimakan cacing, tamat habis biar jasad musnah selama-lamanya. Berarti jasad kita tidak kembali ke Allah, juga tidak masuk surga, juga tidak masuk neraka. Jadi kemana kepada jasad itu kembali kepada Allah. Makanya syarat Islam itu dan kepada jasad. Kalau syarat Islam ini hanya batas kepada jasad kita saja, ya hapus Islam kita. Kenapa begitu? Ya karena jasad kita itu bukanlah diri kita sebenarnya. Lalu jasad kita ini apa? Kita kembali ke ruh. Ruh, kapal berpisah dari jasad itu jadi arwah. Setelah jadi arwah, ke sini. Lihat dulu kejadian dari mana berasal. Di dalam surah Hijr ayat 69 jelaskan, telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan dari para ruhku ke dalam jasadnya. Aku tiupkan ruhku ke dalam jasadnya. Bagi ruh manusia itu sudah mati. Maksudnya bagaimana? Yaitu bagian dari badan Tuhan Rasul. Makanya sifat ruh dan sifat Tuhan sama. Hayat hidup tidak menerima mati, hidup untuk selama-lamanya. Jadi bila ruh itu berpisah dari jasad, yang mutlak dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kembali kepada jasad. Jadi kalau begitu jasad apa? Jasad itu adalah tempat alat wujud nyatanya diri kita, atau tempat alat wujud nyata manusia ini. Tanpa jasad mustahil kita ini ada, mustahil ada. Jadi jasad itu tempat alat diri kita nyata, tempat alat diri kita melakukan gerak perbuatan. Itu jasad. Makanya seluruh organ tubuh jasad manusia itu alat semua. Karena jasad itu kan alat, itulah yang disebut dengan syariat. Mana pekerjaan syariat? Ada huruf, ada suara, ada kata-kata, ada gerakan, ada perbuatan. Hukum pekerjaannya apa? Yaitu pahala, dosa, dan uang. Jadi mana syariat Islam yang ada huruf, ada suara, ada kata-kata, ada perbuatan, itu namanya syariat Islam yang dikerjakan oleh jasad. Sekarang kembali buat ruhnya. Ruh itu adalah diri kita yang sebenarnya. Diri kita yang sebenarnya itulah yang disebut hakikat. Dari mana hakikat diri kita? Yaitu ruh. Sekarang apa kerja hakikat ruh yang Islam? Yaitu urusannya kepada Allah. Apa urusan ruh itu kepada Allah? Hanya satu, yaitu zikir. Apa zikirnya? Lihat Al-Qur'an. Sebutkanlah nama Tuhanmu di dalam lubuk hatimu yang tidak mengeluarkan suara. Dari pagi sampai petang jangan kau lalaikan. Sebutkan nama Tuhanmu dalam lubuk hatimu. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Maka sebutkanlah Allah di dalam lubuk hati. Jadi bila kita telah menyebut Allah dalam lubuk hati, sana ada suaranya. Dari pagi sampai petang jangan kau lalaikan. Berarti apa? 24 jam setahun. Inilah tugas ruh yang Islam, yaitu berzikir kepada Tuhan. Selanjutnya, jadi bila ruh itu telah berzikir kepada Tuhan, menyebut nama Tuhan Allah, 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 Allah. Di dalam Quran di surah Al-Baqarah ayat 152 dijelaskan, bila hamba telah berzikir kepada aku dulu yang saya dalam saat. Jadi bagaimana? Maksudnya, jadi bila seorang hamba telah berzikir kepada Tuhan, menyebut nama Tuhan Allah, maka Allah pun berkekal kepadanya. Bila sudah saling kekal dengan hambanya, maka terbukalah yang baik dan yang baik untuk mencapainya, ya,
maka Tuhan gerakan kira-kira Tuhan akan berbuat maka ada dosanya, maka terciptalah kedamaian di muka bumi ini. Ini dari Naksabandi ini. Jadi dengan ini ya, saya mengajak kepada seluruh masyarakat di pagi ini, mari kita sama-sama untuk bagaimana untuk membangun kabupaten kita ini. Tidak ada jalan lain, harus kita tegakkan hukum ini. Kalau kita tidak tegakkan hukum ini, tidak akan tercapai tujuan kita ini, tujuan dari bangsa kita ini. Kalau memang benar-benar kita cinta kepada negara kita, cinta kita kepada bangsa dan negara kita, mau tegakkan hukum ini. Itulah jalan satu-satunya. Mari kepada saudara-saudara kalian, kepada seluruh saudara-saudara kita, mari kita berjuang mengajak seorang hamba untuk kembali kepada Tuhan, kembali berzikir, berkekalan diri kepada Tuhan, agar tidak ingin niat lagi menghubung dosa. Nah, demikian penjelasan. Ya, mohon maaf, ya, kalau ada kekurangan, ada kejelapan, itu sebagai hamba, saya mohon ampun saya kepada Tuhan. Kalau memang ada kekurangan, tolong demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan kita seluruhnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan rindu kami kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma wafalna, wafalna sayyidina, wafalna muridina, wafal hadir wal hadir. Ya Allah, terimalah kami, terimalah guru-guru kami, terimalah murid-murid kami, terima yang hadir pada malam hari ini, baik laki-laki maupun perempuan. Wajalna minal munfaridin wal munfaridin. Jadikanlah kami ya Allah hamba-hamba yang Engkau perjalankan lebih awal dari mereka yang azzakirin Allah ala zikrin wa zakirin. Mereka yang banyak menyebut namamu, mengingat-ingat keindahan dan sifatmu. Allahumma matina bi zikrillah la ilaha illallah. Ya Allah, bantu kami menikmati kalimat la ilaha illallah wa asni kullu bi zikrillah Allah dan karamkanlah kami, tenggelamkanlah kalbu kami ini ke kalimat Allah dalam zikir namamu yang agung, al-ismul a'zam, ismul jalalah, Allah. Ya Allah, isilah nafas kami dengan zikir Qul dan anugerahkanlah kepada ruh kami dengan zikir musa'adatullah, memandang kepada Engkau ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb, kumpulkanlah kami, satukanlah kami bersama dengan orang-orang yang beriman dan pertemukanlah kami ke dalam suatu hati yang sama, dalam roh Bapak kami, roh daripada hamba-hamba ini, yaitu roh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadikanlah roh kami menjadi illahi anta ma'sudi wahidurka maklubi. Ya Allah, sesungguhnya keridhaan-Mu lah yang aku cari dan hanyalah Engkau tujuan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waj'al jannata wal abrari aziz ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.